Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam episode 862. Seperti biasa saya didampingi hamba Tuhan. Kali ini saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda. Silakan Pak, bacakan. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita berusia 40 tahun, menikah, memiliki 5 orang anak, tinggal di NTT. Saya mau bertanya mengenai firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 6-10. Apakah firman Tuhan itu berbicara mengenai keadaan di langit baru dan bumi baru nanti atau bagaimana Bapak? Mohon penjelasannya Bapak Rohaniku. Terima kasih banyak buat semua khotbah Bapak yang saya ikuti selama hampir 3 tahun ini. Semua khotbah Bapak sangat membangun iman saya, memberi saya pengertian, pengetahuan, dan bagaimana saya mempercayai Allah dengan benar. Mengajarku untuk hidup kudus, suci, sempurna, dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi Bapak Rohaniku. Saya dengar Bapak dengan Pak Yehuda akan datang ke Kupang tanggal 17 Desember ini. Saya sangat berharap agar bisa bertemu dengan Bapak dan Pak Yehuda. Tapi kalaupun tidak bisa bertemu di Kupang, yang penting bisa bertemu di LB3 nanti. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang jelas, maklum Bapak, saya hanya tamat SD saja. Terima kasih Bapak yang baik, Elohim Yahweh melimpahi Bapak dengan berkat kesehatan yang melimpah. Terima kasih buat Pak Yehuda yang setia membaca tulisan saya ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oke, yang pertama mungkin bukan tanggal 17 ya. Kita rubah harinya. Dan mungkin kalau dirubah belum tentu Pak Yehuda bisa ikut. Karena beliau juga ada pelayanan. Tapi kita belum tahu nanti. Coba Yesaya 11 ayat 6-10. Ini mengenai gambaran damai sejahtera yang Tuhan akan berikan ya. Untuk Israel. Yesaya 11 ayat 6-10. Serigala akan tinggal bersama domba. Saya tahu itu. Jadi sebenarnya apa yang ditulis dalam Yesaya 11 ayat 6-10 itu bicara mengenai keadaan makmur yang Tuhan akan berikan. Pada saat itu orang-orang Israel sedang dalam pembuangan, orang Yehuda dalam pembuangan. Jadi mereka hidup di dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi satu kali Tuhan akan membawa mereka kembali ke negerinya dan memberikan damai sejahtera. Apa yang dikatakan di ayat-ayat ini tidak menunjukkan kerajaan 1000 tahun, tapi kemakmuran Israel. Mungkin dibaca kali Pak, bagi yang belum pernah dengar. Ya, baik. Ya. Saya lanjutkan pembacaannya Pak. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ya. Ini hanya gambaran. Kalau masih ada ular beludak ya, ular tentu tedung. Tidak begitu maksudnya. Hanya gambaran ketentraman yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel yang waktu itu ada dalam pembuangan. Itu saja. Ya, itu bukan penggambaran kerajaan 1000 tahun mestinya. Oke, terus. Berikutnya dari seorang pria berusia 53 tahun menikah. Terima kasih atas pelayanan Pak Eras. Saya tahu sungguh dapat bertumbuh di dalam Tuhan dulu dari renungan harian sejak tahun 2012. Yang saya tanyakan adalah lahan tanah warisan yang dikuasai kakak ipar. Saya dalam hal ini diam saja, dibiarkan dikuasai atau menuntut hak, karena Alkitab bilang pembalasan haknya Tuhan. Selama ini saya hanya berdoa saja, saya takut salah di hadapan Tuhan. Karena selama yang saya dengar dari yang Pak Eras ajarkan adalah diam, diam, diam. Saya juga takut salah berdoa dalam hal warisan. Setiap kali terusik mengenai warisan, saya minta ampun ke Tuhan. Minta tolong agar Tuhan tolong saya untuk berespon dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Yang pertama saya katakan Bapak luar biasa, sudah di track yang benar. Yang kedua, Bapak akan tetap mendapatkan warisan ini. Tetapi tunggu waktu. Sudah benar, diam saja. Ya, jangan pakai akal pikiran kita, biar mengalir. You tidak akan kehilangan berkat. Tuhan akan lipat gali gandakan berkat yang pantas untuk Bapak. Tapi yang penting, hati kita pindahkan dalam kerajaan surga. Seandainya tidak mendapat seperak pun dari warisan, bersyukurlah. Ya, oke. Ikut suara kebenaran bisa punya prinsip ini. Luar biasa.
tidak ada artinya nilai warisan itu. Ya, dibanding kekekalan. Jangan menjual kesulungan kita, yaitu menggantikan kesucian hidup, sikap hati yang benar hanya karena warisan yang fana. Biarpun itu jumlahnya ratusan miliar, percaya kalau Anda bisa mengalah, itu luar biasa. Tuhan pasti akan memberkati dan membuat Anda tidak kekurangan. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 45 tahun, menikah tinggal di Kupang. Menanggapi Abam episode 845, menurut saya itu sangat benar. Setahu saya setiap denominasi gereja selalu menggunakan dalam nama Tuhan Yesus ketika berdoa di ibadah mereka. Baik dalam gereja Trinitarian maupun non-Trinitarian. Kalau benar Pastor Stephen Erastus ketika berdoa tidak menggunakan nama Yesus, maka Pastor Stephen harus meminta maaf. Maaf sebelumnya Pak, saya sudah lancang mengucapkan ini. Semoga Tuhan Yesus yang Maha Kuasa selalu melindungi Pak Eras dan keluarga, diberi kesehatan serta terus berkarya dalam pelayanan. Sebenarnya saya juga kadang-kadang berdoa terima kasih Bapak, amin. Tidak pakai dalam nama Yesus. Ya. Nah kebetulan mungkin ini Stephen beberapa kali tidak menggunakan nama Yesus, tapi sudah diperbaiki ya. Sudah mulai diperbaiki ya. Nah sudah mulai diperbaiki. Terima kasih untuk koreksinya. Setuju? Ya. Terus. Dari seorang wanita berusia 40 tahun, menikah, bekerja, dan tinggal di Depok. Shalom Pak Eras dan tim. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Eras. Pengajaran Bapak banyak mengubah saya dan suami. Tetap semangat dan sehat selalu ya Pak. Sebelum saya bertanya, saya ceritakan background keluarga saya. Saya dari keluarga broken home. Papa punya kehidupan malam, selingkuh sampai menikah dan punya anak dengan selingkuhannya. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan pribadi dan karakter kami sebagai anak. Tapi saya sudah berdamai, sudah mengampuni Papa. Papa pun sekarang sudah meninggal. Saya ceritakan ini mungkin akan lebih membantu Bapak menjawab apa yang nanti saya tanyakan. Ini terkait adik perempuan saya, saat ini usianya sudah 36 tahun. Saya bingung harus buat apa, harus bagaimana. Usia 30-an tapi kelakuan seperti anak-anak. Tidak dewasa, dia belum pernah sama sekali bekerja. Adik saya tinggal bersama kami. Saya sudah pernah katakan dia pantasnya baiknya tinggal bersama mama karena mama sendirian. Kebetulan saya dan rumah mama memang dekat atau tetanggaan begitu. Tapi dia nggak mau, benar-benar nggak mau dengan alasan karena mama suka ngomongin orang. Sedangkan kami di rumah cuma kamar 2 Pak. Waktu anak-anak kami masih kecil kami bisa terima dia tinggal dengan kami. Tapi karena anak-anak sekarang sudah besar, kami punya 2 anak perempuan kelas 4 dan kelas 6. Kami sudah tidak mungkin satu kamar berempat. Saya nggak paham dengan adik saya, sudah dibicarakan tapi sepertinya dia cuek saja dengan kondisi ini. Waktu tinggal di rumah kami dia tidak izin, langsung tiba-tiba saja tidur di kamar yang kami memang persiapkan untuk anak kami. Kegiatan dia saat ini pun cuma jaga warung mama, selama jaga cuma main HP, tidur. Saya sudah pernah diskusikan warung biar dia yang kelola, tapi dia tidak jalankan, tetap saja mama saya yang belanja untuk kebutuhan warung. Sedangkan saya lihat mama sudah capek, tapi dia seperti tidak peduli. Sudah diberi modal sama om kami, adik mama, untuk dia usaha karena dia punya potensi jago masak and buat kue. Tapi itu pun tidak dia manfaatkan dengan baik. Padahal warung kami punya potensi cukup baik untuk berkembang. Saya bingung Pak bagaimana menghadapi adik saya yang ada suami saya yang selalu kesal melihat kelakuannya. Kalau saya gambarkan adik saya hidup hanya rutinitas saja. Oh ya Pak, saya sendiri dengan adik saya tidak punya kedekatan emosional maupun secara komunikasi. Mungkin ini pengaruh background kami, saya dulu lebih nyaman dengan teman-teman saya karena situasi di rumah nggak nyaman. Tapi semenjak saya ikuti pengajaran Pak Eras, banyak mengubah saya. Gimana saya ke mama saya, terutama ke adik saya. Miris saya Pak melihat bagaimana dia menjalani hidup. Setiap saya mau bicara dari hati ke hati, saya tanya maunya apa, dia diam beribu bahasa. Jadi saya nggak paham dan cukup buat saya stres. Menurut Bapak, saya harus bagaimana Pak? Jujur saya bingung. Maaf terlalu panjang ya Pak. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Ini latar belakang yang buruk dari keluarga kamu. Ya. Sehingga mencetak manusia seperti ini. Ya. Tetapi kalau kamu masih beri dia peluang nyaman di rumahmu, yang pertama dia rusak. Dia tetap menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab, menggampangkan masalah. Yang kedua, kau punya masalah dengan 2 anakmu yang seharusnya sudah bisa punya kamar sendiri. Jadi masalahnya bukan soal kamu tidur berempat.
Tapi masalahnya adalah saudaramu ini toksik. Saya khawatir anakmu bisa terbawa, kena toksiknya. Ya. Jadi kau bicara lagi dan berkata lebih tegas. Maaf, saya minta kamu jangan tinggal di rumah. Itu saja. Kamu lihat reaksinya nanti. Selama ini mungkin kamu tidak tegas. Sekarang tegas bicara. Ya, dia harus terpaksa memang tinggal di rumah mama. Ya, dia tidak dewasa, egois, ya. Benar-benar belum matang atau jiwanya belum utuh. Buat dia utuh dengan bersikap tegas. Itu nasihat saya. Tapi ingat ya, ketegasan dalam kasih. Ya jangan marah, tegas saja tapi jangan. Tegas saja tapi dengan kasih. Nanti dia akan tahu bahwa kamu tegas dalam kasih. Supaya nanti suatu hari kalau ada apa-apa dia masih bisa berhubungan dengan kamu. Jangan sampai terhilang. Oke, mantap. Baik, berikutnya Pak dari seorang wanita berusia 50 tahun menikah. Shalom Bapak Eras terkasih. Saya bersyukur dapat menemukan channel Bapak sehingga saya dapat mengerti apa makna dari kekristenan sebenarnya. Saya belajar berubah. Berjuang hidup suci dan kudus seperti yang Bapak inginkan dan rasanya memang berat sekali Pak. Saya sering terpeleset tapi saya selalu diingatkan untuk kembali memperbaiki. Setiap hari saya mendengar khotbah-khotbah dan ikut setiap doa-doa yang dilaksanakan di gereja Rehoboth, baik Bapak Eras sendiri atau hamba-hamba Tuhan lainnya. Pak Eras, beberapa belakangan ini saya sedang berduka oleh kepergian anak teman saya yang dekat dengan saya. Juga kebetulan teman dekat anak laki-laki saya. Saya sedih karena anak tersebut meninggal oleh karena kecelakaan yang mengenaskan. Saya merenungkan kenapa hal ini bisa terjadi, apakah kehendak Tuhan atau kesalahan sendiri. Sementara anak ini masih muda belia. Seminggu sebelum kejadian sempat saya ajak ke gereja GSKI di kota saya karena anak ini dari gereja lain. Oh ya Pak, saya baru saja pindah ke gereja GSKI karena menurut saya di sini saya menemukan kebenaran itu. Anak ini kuliah dan aktif dalam melayani anak-anak sakit kronis dengan mengajar berbagai pelajaran. Anak baik dan taat kepada orang tua dan hampir seluruh kerabat yang mengenalnya mengatakan anak ini anak yang baik. Kenapa Tuhan mengambilnya dengan cara seperti itu Pak? Apakah meninggal dengan cara tersebut ada sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya ataupun juga keluarganya? Dan saya merenungkan apakah jiwanya saat ini ada di Firdaus Tuhan. Saya baru mengenal kebenaran ini 1 tahun belakangan ini Pak. Membuat saya takut dan gentar dalam menjalani kehidupan ini. Oke, dipotong dulu. Cara kematian seseorang tidak menentukan keselamatan. Dan jangan juga menjadi ukuran orang itu baik atau jahat. Yang kedua, kematian orang baik itu bisa merupakan perlindungan Tuhan. Kalau dia masih hidup banyak bahayanya. Lebih baik dia dipanggil pulang Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah bertindak. Ya, oke. Teruskan. Apakah saya juga akan masuk dalam keluarga kerajaan Allah mengingat masa lalu saya yang gelap dan sekarang masih suka jatuh walaupun saya berusaha sekuat tenaga. Terutama soal menguasai pikiran yang terkadang mudah berasumsi terhadap orang lain. Dan jujur setelah saya mendengar khotbah Bapak, Roh Kudus selalu mengingatkan kalau saya salah dan mengatakan jangan ataupun mengatakan diam. Dan saya mulai mengikuti suara itu. Oke. Wanita seperti Anda, ini wanita yang sukar masuk neraka. Sudah masuk dalam lingkungan persekutuan dengan Tuhan. Anda masih jatuh bangun. Oke. Ya. Kita bisa kadang-kadang juga salah, cuman bentuk salahnya beda. Tetap setia, Tuhan akan menuntun, dia yang memulai, dia akan menyempurnakan. Jangan ragu-ragu. Naluri saya mengatakan Anda akan sampai di ujung yang baik. Oke, terus. Di saat saya sedang berjuang ini Pak, saya terkejut akan anak gadis saya yang mempunyai teman dekat yang berbeda iman. Memang temannya itu sudah ikut beberapa kali ke gereja dan belajar kekristenan. Tapi ada pertanyaan yang mereka belum pahami tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia disebut Tuhan, tapi juga memohon kepada Allah waktu di atas kayu salib. Yang menurut saya inilah yang Pak Eras jelaskan di seminar Logos selama ini. Yang kita pahami Allah Tritunggal yang sulit dijabarkan. Iya. Jadi Yesus memang menjadi manusia 100%. Sekalipun dia anak Allah, dia juga menjadi Allah. Tetapi ketika menjadi manusia, dia tidak menggunakan keberhakannya sebagai Tuhan dan majikan. Tuhan itu artinya Tuhan itu Tuhan. Allah itu artinya hakim atau penguasa atau Tuhan juga, ya.
Allah dan Tuhan itu sebenarnya sinonim loh. Ya. Tuhan Yesus tidak menggunakan hak-haknya. Sampai akhirnya dia lulus, Yesus sudah selesai mengerjakan tugas Bapa, baru kuasa diberikan. Ya. Jadi jangan memahami bahwa Yesus itu sementara jadi manusia juga punya kealahan. Tidak bisa begitu. Mungkin saya jelaskan begini, ini agak rumit nih. Kita harus bisa membedakan superlatif Allah dan sifat hakikat dan naturnya. Dua nih. Superlatif Allah ini unsur yang maha tinggi, the highest, itu hanya dimiliki Allah Bapa. Tidak ada, siapapun gak ada yang punya kecuali Allah Bapa, Elohim Yahweh. Lalu sifat, natur, dan kodrat atau hakikat ini hanya dimiliki, ini bisa dimiliki oleh bukan hanya Bapa, Anak, tapi juga semua orang percaya. Jadi pada waktu Yesus menjadi manusia, dia harus mencapai kesempurnaan mengenakan kodrat itu. Setelah itu Bapa memberikan kekuasaan superlatifnya dibagi. Gitu ya Pak? Ya. Oke, teruskan. Ini monoteisme baru akan mulai minggu-minggu ini. Ya. Jadi saudara-saudara bisa mengikuti ya Trinitas monoteisme. Teruskan. Saya sedih Pak karena pengajaran itu sudah tertanam sejak lahir sehingga waktu ada pertanyaan anak saya soal itu saya tidak mampu menjelaskan. Saya suruh nonton Logos, tapi anak muda zaman sekarang agak sulit Pak, apalagi sudah berseri-seri. Saya harus bagaimana Pak? Saat ini saya hanya berdoa dan diam seperti yang Pak Eras ajarkan dan terus berusaha menjadi teladan bagi anak saya. Tapi di hati yang paling dalam saya takut dan tidak mau anak saya terhilang Pak. Tolong bantu doa Pak, saya harus bagaimana? Sehingga Bapak berkenan menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Pak Eras, God bless you. Saya ikut prihatin karena saya punya anak gadis. Tetapi sering saya mengatakan dan lakukan ini. Lawan kesulitan dengan kesucian. Oke? Ya. Kita lihat. Beri kami kabar setelah ini. Ya. Kami benar-benar terbeban. Kiranya Tuhan menolong Ibu. Amin. Berikutnya Pak dari seorang ibu rumah tangga. Berusia 57 tahun, menikah memiliki 2 orang putri. Shalom Pak Eras yang saya hormati. Putri saya yang pertama berumur 29 tahun, sampai sekarang belum mempunyai calon suami. Saya pernah mendengar dari sebuah channel YouTube Kristen kalau memohonkan pasangan hidup adalah di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau ada teman yang mau mengenalkan keponakannya dengan anak saya, apakah ini bertentangan dengan kehendak Tuhan yang dimaksudkan tadi? Apakah itu sama artinya dengan saya merancangkan pasangan untuk anak saya, Pak? Mohon pendapat Pak Eras. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, jangan hal ini menjadi beban pikiran. Menikah bagus, tidak menikah juga bagus. Harus dalam bingkai kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Yang kedua, tidak salah memperkenalkan anak dengan pria atau wanita lain, gitu ya. Tetapi semua harus dalam doa. Ya, dalam doa. Saya kira itu jawabannya. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Dari seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun tinggal di Riau. Shalom Pak Erastus yang saya hormati. Terima kasih Pak karena telah berkenan untuk membaca pertanyaan saya. Pak, saya berada dalam perkembangan karena usia saya masih remaja. Masa perkembangan maksudnya. Tapi pada masa saya ini saya merasa saya perlu dinasihati Pak. Menurut saya tidak nakal seperti anak-anak yang lainnya, tetapi saya terus merasa kurang, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa banyak kebiasaan baik yang dulu saya miliki, sekarang sudah tidak saya lakukan lagi, Pak. Seperti memberi uang kepada yang meminta-minta. Dulu saya selalu kasihan melihat mereka, tetapi sekarang yang saya pikirkan tentang mereka adalah mereka seharusnya bekerja untuk makan, atau orang terdekat mereka seharusnya menanggung mereka. Dan saya merasa uang itu saya juga butuh karena belum bekerja. Saya tahu itu salah, Pak. Stop. Ya. Belum tentu itu salah. Nah, ya. Kalau kamu belum mampu memberi, jangan maksa memberi. Yang kedua juga belum tentu yang kita beri jadi baik. Nanti jadi malas, ya. Jadi jangan berpikir kamu salah. Belum tentu. Dan mungkin malah tidak. Terus. Jadi pertanyaan saya Pak, apa kebiasaan baik yang harus saya lakukan sebagai anak di rumah, sebagai siswa di sekolah, dan sebagai jemaat di gereja? Roh Kudus akan memimpin kamu. Yang penting satu,
Jangan melukai orang. Jangan menyakiti sesama, jangan mendatangkan kesulitan dan kesusahan bagi orang lain. Kecuali kamu sudah berbuat baik, lalu orang tetap tidak mau mengerti, itu bukan salah kamu. Terus. Pertanyaan kedua, bagaimana cara berdoa pribadi, Pak? Doa itu harus kau pahami percakapan atau dialog. Jadi tidak pakai sistem-sistem, tidak pakai cara-cara. Seperti kamu ngomong kepada mama, papa, gimana? Atau kepada gurumu. Nah, itulah dialog dengan Tuhan. Jangan pakai diplomasi, basa-basi, ya, tulus saja dialog. Itu yang bagus. Kamu tahu, kadang-kadang orang pinter ngomong malah dia mengucapkan kalimat doa tapi tidak berdoa. Doa itu dialog. Ya, oke, teruskan. Bagaimana cara agar memiliki belas kasihan? Kamu akan punya belas kasihan dengan sendirinya dan tepat bertindak dalam menolong orang. Caranya ya kamu harus bertumbuh dewasa, nak. Doa pagi dengan Om Eras, dengarkan khotbah Om Eras, kamu akan dengan sendirinya memiliki kecerdasan rohani sekaligus belas kasihan. Om Eras mengerti banget cara Om Eras bergumul untuk hal ini. Oke, terus. Pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana cara saya untuk menjadi sempurna? Oke, sempurna itu sebenarnya relatif ya. Sempurna kamu dengan sempurna orang itu beda. Karena pencobaannya beda. Kesempurnaan itu bertingkat atau proses. Kalau anak umur 4 tahun diberi soal 4 tambah 4, 8. Sudah sempurna ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia harus sekolah terus. Nanti umur 8, 10, 15 dengan kecakapan yang lebih lagi. Jadi sempurna itu relatif tergantung siapa orangnya, ya, dengan persoalan-persoalan masing-masing. Yang kedua bergerak atau berproses. Amin. Teruskan, Pak. Berikutnya, Pak, dari seorang pria berusia 37 tahun, menikah, Jawa. Shalom, Pak. Ini kok saya agak bingung dengan kalimat ini, Pak. Suami saya punya istri yang kalau berantem selalu minta cerai. Nuduh saya selingkuh. Oh, mungkin ini istri ya. Istrinya nuduh saya selingkuh karena partner kerja saya. Oh iya, nuduh saya selingkuh karena partner kerja saya kadang wanita. Sampai saya kasih HP, saya pegang sudah kalau tidak percaya. Jadi istrinya kalau berantem selalu minta cerai, nuduh dia selingkuh dengan partnernya karena banyak yang cewek begitu, Pak ya. Saya juga nggak ada riwayat pernah selingkuh dan saya pernah juga tanpa sengaja lihat WA cowok ke HP-nya. Kapan hari saya ke rumah mertua yang kebetulan di luar pulau, sampai di sana istri saya hamil muda. Terus kami putuskan untuk sementara waktu dia di sana. Kapan hari kami juga mulai rintis usaha di sana kecil-kecilan. Puji Tuhan jalan, Pak. Tapi saya juga nggak bisa tinggalkan pekerjaan utama saya di Jawa. Karena kami masih punya cicilan rumah. Sedangkan maksud istri saya ngajak tinggal di kota tempat orang tuanya tinggal. Saya selalu ditekan, Pak, dan ujungnya berantem minta cerai. Saya bingung apa memang saya harus cerai. Jujur, Pak, saya masih cinta dia dan anak kami di kandungannya. Kalau terpaksa cerai seperti yang dia inginkan, apa bisa saya dapat hak rawat anak kami? Nggak bisa. Ya. Terima kasih. Mohon maaf jika terlalu panjang. Tuhan berkati. Nggak panjang. Saya ikut berduka. Ya. Yang kamu lakukan mestinya mengalah dulu. Ya, yang kamu ini kayaknya istrimu keras. Kamu tidak bisa bertahan di Jawa dengan pekerjaan yang ada. Kamu mau tidak mau harus tinggal di luar. Demi anak dalam kandungan dan hubunganmu dengan istri yang dengannya kamu sudah diberkati. Jadi saat nasihat saya, kamu pindah hidup bersama istri. Itu nggak ada pilihan, karena istrimu ini keras. Nggak ada pilihan. Kamu harus belajar sabar. Kondisi ini akan membuat kamu sempurna. Nikah dengan wanita seperti ini membuat kamu kehilangan hidup. Tapi positifnya kamu akan memperoleh hidup. Jika kamu ikut Tuhan, dengarkan Truth ID, doa bersama saya, kamu akan menemukan hidup itu. Sehingga masalah yang kamu hadapi ya dengan istri macam itu tidak terlalu membuat kamu tertekan. Tergantung kamu bagaimana meresponi keadaan. Oke, jelas, Pak? Jelas. Oke, teruskan. Dari seorang perempuan berusia 17 tahun, Jakarta. Shalom Om Eras, saya mau bertanya,
Mama saya suka curigaan ke papa saya dan sering chat papa saya ketika dia online di WA. Contohnya seperti, "Cie, chat siapa nih online?" Karena hal itu papa saya menjadi marah karena merasa tertuduh. Padahal papa cuma lihat status sambil menunggu orderan Gojek, papa jadi ojol. Mama saya suka mengekang papa saya dan chat seperti itu berulang-ulang sehingga papa saya kehilangan kesabaran dan menangis sambil bentak mama dan ngancam mau pergi dari rumah dan menjadi kepahitan sama mama. Hal ini sudah terjadi berulang-ulang. Sebenarnya mama saya merasa seperti itu karena papa saya tidak memberitahu password HP-nya. Dan dulu pernah ada perempuan yang bisa dibilang menggoda papa, tapi papa tidak mau sama perempuan itu. Menurut Om Eras, siapakah yang harus berubah? Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saya jawab mesti papamu, mamamu, siapa yang... Dua-duanya berubah. Ya. Tapi ini masalahnya bukan masalah kamu, nak. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah pendekatan ke mama. Mama yang masih bisa kamu pegang. Mam, percuma mama begitu. Nanti kalau papa sampai pergi, lalu nikah lagi atau ketemu perempuan lain, kita semua yang rugi. Jadi papa diam, mama diam. Anjuran Om Eras itu diam, 3D. Biar Tuhan yang beracara. Kasih tahu mama kamu. Mau kekuatan bagaimana juga tidak akan bisa mengubah keadaan. Tuhan yang mengubah keadaan. Apalagi papamu itu pinjol ya. Kasihan. Ojol. Bukan pinjol. Pinjaman online ya. Ojol. Apalagi papamu ojol. Ya, saya sedih juga loh. Ini rumah tangga begini nih. Udah susah hidup, tapi masih harus menghadapi masalah ya. Oke, itu nasihat saya. Kasih tahu mama kamu, jangan buat begitu. Yang terakhir, Pak. Ya, yang terakhir dari seorang ibu rumah tangga berusia 47 tahun menikah. Shalom Pak Pendeta Eras, status saya digantung oleh suami. Saya ingin bertanya apa yang harus saya lakukan. Saya Kristen dan suami Katolik. Kami menikah secara Katolik karena saya berpikir masih ada Yesus. Makanya saya pindah ke Katolik. Tapi suami saya tidak mau membimbing saya ke Katolik. Jadi saya kembali lagi ke Kristen. Rumah tangga kami berantakan karena banyak hal. Keluarga kami saling menyalahkan baik dari pihak keluarga suami dan keluarga saya. Suami saya sempat meninggalkan saya dan anak kami waktu umur 1 tahun. Anak sekarang umur 7 tahun, kami bersatu kembali. Karena waktu itu anak kami sakit tipes. Karena sesuatu hal, suami saya meninggalkan saya untuk yang kedua kalinya. Kami hilang kontak, akhirnya saya cari suami saya melalui medsos dan kami pun komunikasi kembali. Saya pernah bertanya ke suami apa dia mau kembali kepada saya dan anak kami. Dia menjawab mau. Saya pernah ngomong ke suami, misal mau kembali ke saya ada syaratnya. Suami harus menghadap ke orang tua saya dan kakak tertua, karena papa sudah meninggal, dan menghadap ke pendeta di gereja saya untuk mencari solusi atau peneguhan nikah. Tapi suami saya tidak mau dengan syarat yang saya ajukan dengan alasan malu karena sudah bersalah pada saya dan keluarga saya. Dan dia tidak mau menghadap ke pendeta di gereja saya. Jadi saya bingung, saya harus bagaimana? Kami berpisah selama 7 tahun, sempat bertemu dan suami sempat minta dilayani hubungan intim dan saya menolak karena takut hamil. Karena saya masih bingung saya harus bagaimana. Saya mohon penjelasan dari Bapak Pendeta Eras, terima kasih. Kalau dia masih mau balik, kamu balik. Kamu salah bikin syarat-syarat begitu. Kamu menyakiti, kamu melukai, kamu merendahkan. Ya jelas malulah. Kamu juga egois. Kamu juga orang yang sulit. Jadi sekarang yang kamu lakukan, kumpul dulu. Saya tidak menjamin dia tetap setia ya. Tapi kamu tidak boleh buat syarat-syarat begitu. Biar nanti dengan kesadaran sendiri melalui waktu bisa berlangsung. Tidak boleh kamu buat syarat itu. Oke, itu jawaban saya. Baik saudara, sampai bertemu di episode 863. Tuhan berkati.